100億%飲みはしねえよ。こいつ飲んできゃ100億%だ。そうするぜ、これは。Ishigami Senku, atau yang biasa kerap kita sapa dengan Senku, merupakan sosok yang sangat jenius dan tentunya karakter utama di serial anime ini. Ya, serial Dr. Stone. Anime Dr. Stone adalah anime yang bercerita mengenai umat manusia di bumi yang terkena sinar pembatuan sehingga membuat 7 miliar manusia menjadi batu. Yo, membagongkan dah tuh. Jadi dia termasuk salah satu manusia yang terkena sinar pembatuan tersebut, dan setelah 3700 tahun berlalu nih sudah nih ya, dia berhasil bangkit dari pembatuan itu. Ia bangkit dari pembatuan setengah tahun sebelum Taiju, dan akhirnya menciptakan formula pembangkit dengan bantuan Taiju. Jadi bisa dibilang Taiju dan Senku ini merupakan karakter utama lah dari Dr. Stone ini. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan cerita pada episode kali ini, saya ingin menjelaskan dulu. Jadi itu banyak sekali pro kontra pada serial anime ini. Pro kontranya ini dalam artian dari penemuan, dari teori yang diciptakan di anime ini banyak sekali menuai pro kontra ya. Nah, di sini saya hanya ingin menggarisbawahi ya. Saya hanya ingin menceritakan berdasarkan serial anime ini. Jadi ya lupakan dulu pro kontra dan lain-lainnya ya. Ya, selamat menikmati. Nah, singkat cerita, di dunia batu, Senku ingin membangun kembali peradaban dan membangun kerajaan ilmu pengetahuan. Karena pada basically-nya memang Senku ini terkenal pria yang sangat cerdas lah ya. Dan dia mempunyai slogan yang cukup unik nih, 10 miliar persen. 10 loh ya, 10 miliar persen. What? Jadi begitu. Nah, Senku sendiri adalah juara pertama dalam pertandingan di desanya. Dan saat ini pun ia memegang gelar kepala desa di desa Ishigami. Senku adalah individu yang cukup percaya diri dan sangat logis, yang bisa dianggap sombong. Meskipun dia sendiri itu sebenarnya bermaksud baik. Nah, di balik sifat Senku yang begitu, Senku tidak pernah membiarkan kepercayaannya mengaburkan penilaiannya, dan tidak pernah meremehkan mereka yang kurang berpengetahuan darinya. Sebaliknya, dia berfungsi sebagai sumber dorongan dan inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Karena karisma dan sifatnya yang peduli, orang-orang cenderung berkumpul di sekelilingnya nih, baik sekutu maupun pendukung. Nah, kita kilas balik sedikit ya. Dalam kilas balik, ketika ditanya siapa yang akan dia pilih, antara menyelamatkan dirinya sendiri, temannya, atau kekasihnya, dia menjawab, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan semua orang. Sama halnya, ketika ia membuat mobil untuk tujuan pengangkutan orang tua dengan mobilitas terbatas. Nah, Senku sendiri ini tipikal orangnya ya. Senku itu tipikal orang yang sangat percaya pada sains. Percaya bahwa tidak ada sains yang tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi, sains adalah proses yang mantap, yang menyakitkan dalam proses panjang, memahami aturan di balik fenomena. Dia menolak untuk berbohong tentang apapun yang berkaitan dengan sains. Karena Tsukasa pernah bertanya, apakah Senku akan berjanji untuk berhenti mengejar sains, dan Tsukasa tidak akan membunuhnya. Dan tentu saja Senku menolak, dia tidak akan berbohong kepada dirinya sendiri tentang sains, karena kepribadiannya Senku sendiri itu sangat lugas ya. Senku ini termasuk pria yang cukup gigih ya dalam upayanya. Dia sudah bekerja sendiri selama 6 bulan. Pada awalnya dalam menciptakan obat mujarab, dia memiliki kebiasaan mengatakan peluang 10 miliar persen sebagai slogannya tuh ya. こいつ飲んできゃ100億%だ。100億%飲みはしねえよ。 Ketika dia yakin akan sesuatu, dia mencintai sains dan terutama suka menciptakan penemuan baru. Terus saja dia ciptakan itu. Dia juga akan menggunakan prestasi dan penemuannya untuk memenangkan orang di sisinya. Seperti membuat ulang ramen dari awal untuk memenangkan beberapa penduduk desa untuk membantunya dalam proses membuat besi. Dia sendiri cenderung licik dan terus terang dalam pendapatnya, yang membuat beberapa teman-temannya kadang gelisah gitu ya. Meskipun demikian, kecerdasan, karisma, dan belas kasihnya kepada teman-temannya memungkinkannya untuk memenangkan banyak sekutu dan bahkan memindahkan beberapa musuh-musuhnya, terutama Tsukasa tuh. Senku memiliki ayah yang bernama Ishigami Byakuya. Senbon Jakura dong.
Canda lur. Jadi Shigami Byakuya ini bekerja sebagai dosen, kemudian menjadi astronot ya. Meskipun bukan ayah kandungnya, namun dia sangat akrab dengan Byakuya. Dan bahkan Senku yang telah membantu Byakuya untuk dapat lolos seleksi astronot dengan membuat baju renang untuk latihan renang ayahnya. Nah, kita kembali lagi ke Senku nih. Senku ini bisa dibilang memiliki kekuatan mental yang hebat ya. Yang pasti mampu berpikir cepat dan tetap tenang dalam situasi apapun tuh. Jadi dia selalu berpikir tenang, walaupun dalam kondisinya bagaimana dia selalu berpikir tenang dan mengambil solusi terbaik. Meskipun terkadang sombong dan eksentrik tuh ya, Senku tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang orang dan cara berpikir mereka. Nah, sekarang kita akan membahas kemampuan dan keterampilannya Senku nih. Kita bahas dari sisi intelijen dulu ya. Senku ini memang terkenal sangat jenius dengan sejumlah besar pengetahuan yang ia miliki lah tentunya. Ia juga mampu menciptakan berbagai macam alat tuh. Jadi dari segi intelijen aja udah terlihat nih. Sebagai seorang anak, ia mampu merancang dan membangun kapal roket miniatur yang berfungsi tentunya. Senku juga memiliki pikiran analitis yang mampu membedakan benar atau tidak. Kita bisa melihat dari anime ini tersebut ya, dia selalu bisa membedakan tuh, ini benar nggak dengan situasi ini, dimanapun dia berada. Bahkan di masa pra-remaja, dia cukup cerdas dan berpikiran tajam untuk membuat mesin canggih. Nah, itu tadi sisi intelijennya ya. Sekarang kita beralih ke kemampuan fisik. Senku tidak memiliki sifat fisik yang luar biasa, tidak seperti Son Goku pada Dragon Ball, ataupun Luffy pada One Piece, atau karakter-karakter yang kuat yang biasa kita lihat lah. Dan tentu saja dia akan kalah melawan seseorang seperti Kohaku dalam perkelahian. Ia juga sangat rentan ya terhadap hipotermia, hanya mampu menahan air dingin untuk waktu yang sangat cukup singkat. Jadi kalau kita lihat dari kemampuan fisik, sebenarnya ya memang Senku bukan terlahir sebagai orang yang mempunyai kekuatan fisik yang mengagumkan, tapi di balik semua itu dia memiliki otak yang bisa dibilang pengetahuannya itu tidak habis-habis dan selalu menciptakan lah. Nah, sekarang kita akan membahas fakta yang sangat membagongkan nih. Nah, fakta yang pertama adalah slogan 10 miliar %. Mungkin bagi para penikmat Dr. Stone, apalagi menonton animenya, slogan 10 miliar % ini udah cukup familiar di telinga para penonton gitu. Senku memiliki kebiasaan mengatakan 10 miliar % ketika ia sangat yakin dengan sesuatu, apapun itu. Kebiasaan itu diturunkan dari ayahnya, Byakuya Ishigami, Shisen Bonjakura. Canda. Walaupun bukan merupakan ayah kandungnya, kebiasaan Byakuya itu pun turun ke Senku. Sampai sekarang pun Senku masih kerap menggunakan slogan itu. Ya banyak banget ya dia menyebutkan 10 miliar % itu. Nah, fakta selanjutnya ini. Ketepatan hitung yang sangat luar biasa. Selama Senku membatu, Senku sama sekali tak kehilangan kesadaran. Ia terus menghitung waktu per detik sampai terbebas dari pembatuan 3.700 tahun kemudian loh ya. Hebatnya, Senku bisa tahu persis ia berada di tahun berapa setelah terbebas dari pembatuan. Membagongkan nggak tuh? Nah, fakta selanjutnya ini. Senku tidak pernah meremehkan seseorang. Walaupun ia sering berkata, ia akan menjadikan banyak orang sebagai budak sainsnya, sebenarnya Senku tidak bermaksud seperti itu. Ia hanya membutuhkan sumber daya manusia untuk membantunya menciptakan sesuatu lewat sains nih. Seperti contohnya ia membutuhkan bantuan Kinro dan Ginro ya, untuk menciptakan listrik di desa Ishigami. Senku pun bersedia membalas budi pada mereka yang telah membantunya menciptakan sesuatu lewat sains. Seperti contohnya ketika Senku membuatkan kacamata untuk Kinro. Suika yang merasa dirinya tak berguna saja bahkan sangat berguna bagi Senku loh. Bukan sebagai budak, namun sumber daya manusia yang bisa membantunya menyelesaikan pekerjaan sains. Nah, fakta selanjutnya ini bisa dibilang sungguh sangat membagongkan lah. Jadi, si Senku ini sudah bereksperimen sejak kecil. Ya saya pribadi ya waktu kecil main Tamiya tuh. Dia udah bereksperimen, apa ndak gila tuh kan? Jadi sejak masa kecil, Senku sudah menjadi seseorang yang sangat jenius nih. Byakuya, Shisen Bonjakura, aduh kebiasaan. Byakuya yang melihat bakatnya itu mengizinkan Senku menggunakan ruang pribadinya Byakuya tuh untuk bereksperimen dengan sains.
Berbagai eksperimen pun dilakukan Senku seperti membuat miniatur roket lah dan pakaian renang otomatis. Nah, pada suatu momen ketika ditanya cita-cita oleh gurunya, Senku mengatakan ia ingin ke bulan. Namun bukan setelah ia dewasa, melainkan di umur itu juga. Senku pun berhasil mengantarkan boneka buatan yang mirip dirinya keluar angkasa menggunakan roket yang ia rakit sendiri. Membagongkan dah tuh. Nah, fakta terakhir nih, fakta yang menurut saya paling penting untuk sebagai penutup perbincangan kita hari ini ya. Fakta paling terpenting di Dr. Stone ini adalah Senku ini percaya bahwa semua yang ada di dunia ini tercipta berkat sains. Sains dan pengetahuan. Senku selalu berpikirnya sains itu adalah yang membangun segalanya lah. Ini sedikit informasi ya, mungkin ada yang sudah sadar, ada yang belum. Jadi Dr. Stone ini pengarangnya adalah Richiro Inagaki. Nah, Richiro Inagaki ini adalah pengarang dari Ace Shield 21. Kalau kalian telaah di Ace Shield 21, saya juga udah menceritakan tuh ya karakter Hiruma Yoichi di episode sebelumnya, coba deh kalian cek. Jadi memang apa ya, mempunyai persamaan dengan si Senku nih. Jadi Hiruma Yoichi ini bisa dibilang orang yang apa ya, cerdas, licik, dan ahli taktik juga lah. Nah, slogannya Hiruma ini selama belum 0,0000 berapa lah itu persen, tidak ada kemungkinan untuk kalah. Sedangkan si Senku memiliki slogan 10 miliar persen. Jadi memang ada persamaan ya, karena pengarangnya juga sama. Dan dua karakter ini bisa dibilang karakter paling favorit bagi saya. Walaupun di Ace Shield sendiri sebenarnya kan untuk karakter utamanya itu si Sena Kobayakawa. Cuma saya untuk menonton Ace Shield, saya lebih tertarik untuk menonton Hiruma Yoichi ketimbang si Sena. Jadi ketika Richiro Inagaki ini membuat Dr. Stone, ya saya udah pasti berekspektasi duluan itu. Ini pasti nggak lepas atau nggak bisa jauh dari Hiruma Yoichi itu. Dari penggunaan otak, akal, dan ternyata memang larinya ke sains. Ya intinya kalau karangan dari Richiro Inagaki ini top markotop lah ya. Ya terima kasih buat yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Kalian boleh request ya karakter anime apalah yang bagusnya untuk saya ceritakan di next episode gitu ya. Ya, sayonara.